Di sini saya akan menjelaskan peraturan POJK nomor 11 POJK 03 nomor 20 tahun 2010. Wabah Covid sendiri secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap kinerja debitur pelaku usaha UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan suatu kebijakan countercyclical untuk penanganan penyebaran COVID-19. Pokok-pokok pengaturan POJK stimulus dampak COVID-19. Yang pertama, POJK ini berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank perkreditan rakyat syariah. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 secara tidak langsung pada sektor ekonomian seperti transportasi, perhotelan, perdagangan, dan pertambangan. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari pertama, penilaian kualitas kredit, pembiayaan, penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan 10 miliar. Peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan atau jenis dengan yang lain-lainnya. 5 cara restrukturisasi kredit. Yang pertama, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu. Yang kedua, yang ketiga, pengurangan tunggakan pokok. Yang keempat, pengurangan tunggakan bunga. Yang kelima, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan dan atau konversi kredit atau pembiayaan menjadi sementara. Yang keenam, bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana yang baru pada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan menerapkan kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain sebelumnya. Yang ketujuh, bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring pengawasan sejak posisi data akhir bulan April 2020. Ketentuan ini berlaku sejak diumumkan per tanggal hari ini sampai dengan 31 Maret 2021. Terima kasih.